Cuma gue gak kebayang aja kalau tiba-tiba nih line up main. Untungnya tadi Kobe menjelaskan. Sebatas show match ya. Bener. Sebatas show match. Kalau show match Menjadi momen buat RRQ at least going for the late game. amin lah, amin. Karena menurut gue kayaknya sekarang untuk ngejar ke arah top 5 jujur udah susah banget. Tapi orang hutan, waduh, tolong, terlalu banyak masa yang mengejar dari bagian belakang. Oh, di-taunting dikit sama Bowsy. Harusnya dari tadi bisa diambil sama Bowsy. Iya, makanya yang dicucuk temennya malah dilempar pistolnya. Tapi lihat orang bawa weapon. What? Terlalu gila cuy. Orang hutan langsung datang Bowsy. Memberikan tekanan juga tapi Atanki ready. Dengan pisaunya yang akan langsung dicucuk. Namun Bowsy terlebih dahulu bisa mendapatkan pemain dari orang hutan. Atanki langsung diamankan begitu Oh my saja. God. Masih ada weapon lain yang dimiliki oleh orang hutan. Membuat mereka bisa mendapatkan 2 bahkan 3 mungkin. Tapi lihat, ini waktu yang akan berbicara. GK datang juga di arah yang lain. Di mana Akep dari orang hutan yang bisa mendapatkan top Z. Masih ada Atanki di dalam dari mobil ini. Belum ada revive yang mereka maksimalkan. Tapi Win datang untuk melakukan proses penyelamatan. Win bisa menyelamatkan rekannya atau enggak? Bisa menyelamatkan rekannya tapi kayaknya udah gak bakal bisa lagi. Karena sudah hilang 3 pemain dari tim Flash. Baru maju lagi 2 ke arah bagian mereka. Tapi ini dia fight yang dari tadi terjadi ternyata antara Al-Ula dan tim GK dekat dengan Giorgio Paul. Di bagian dulu kalau kita nonton PMPLI di tim Morph sering sekali bermain di bagian dari rumah jamur ini. GK kehilangan 1 player mereka, Easy for Bad Boy sudah tereliminasi. Sementara Al-Ula hilang R38 atau R3B ya namanya mungkin. Revive sedang dilakukan. Molly dilempar oleh SafG. Membuat pergerakan harusnya dari Al-Ula tidak akan bisa agresif. Tapi ini dia, SafG mendapatkan sebuah momen tapi quick. Sesuai dengan namanya cepat saja memulaikan GK 2 game. Tidak berbicara banyak. Fokus atau tidak. Dan Genta tadi memperlihatkan harusnya masih ada harapan di sana ya. Tapi ini dia, kita berpindah ke bagian Enigma Galaxy dan juga Thunder Talk. Thunder Talk, what are you doing? Tim PEL yang digadang-gadang menjadi one of the best team in the world. Kali ini kelimpungan 2 player mereka sudah tumbang. Sing dan juga Wake the last man standing. Kami ada Enigma Galaxy yang melihat overpick terjadi. Moxie di push kali ini. Yu tidak akan dilemparkan itu. Ngapain nge-front? Bro, what are you doing? Thunder Talk. Nah, hanya di bagian open field dan di bagian rumah jumping Furia coba untuk mengkontes tim X-Force. Ya ini kalau kelamaan bisa ke pick off sih, karena di bagian dari mentionnya juga ada gold. Apalagi kalau mereka kelamaan untuk bermain di arah-arah rumah jumpingnya bakal berbahaya tentunya posisinya untuk tim Furia itu sendiri. Sementara RRQ yang sedang kita lihat mereka coba untuk juga untuk mengamankan area di bagian luar dari area mention. Ada 2 tim yang akan mereka hadapi, Aurora. Belum lagi nanti beberapa gangguan-gangguan dari Algamers juga. Tapi ternyata dari lapar targetnya menuju ke arah tim Aurora di mana Ziol yang kali ini bisa diamankan 1 buah knockdown didapatkan oleh seorang lapar, namun Angle untuk bisa mendapatkan confirm elimination tertutup dengan gundukan juga pohon yang ada di area sekitar Ziol. Dan sayangnya mobil tadi langsung dirusak ya oleh lapar ya. Gue mengerti sih bisa menjadi obstacle agar tidak tertembak dari bagian dari Ziol. Cuman sekarang jadi minim maksud saya akses dari pergerakan RRQ untuk menuju ke arah bagian sekitar dari apa yang mereka sudah dikuasai. Di tempat lain Al-Ula, Klaus, Yasser tumbang oleh tim Wolf Catch, bahkan langsung mendapatkan 1 eliminasi di bagian elimination fit dan akhirnya 1 elimination didapatkan. Bahkan Algamers sudah mulai ditumbangkan oleh RRQ. Lapar dan kawan-kawan sudah mulai mendapatkan eliminasi yang mereka butuhkan. Poin-poin yang kita tunggu-tunggu untuk RRQ kembali bangkit dan mengejar leaderboard. Ya udah bisa dapetin informasi dari 2 tim tadi ya. Ada Algamers yang informasinya didapetin sama RRQ. Terus tadi ada pergerakan dari Aurora juga yang berhasil dipotong oleh tim RRQ. Tapi ternyata killer jauh dari Gold malah bisa mendapatkan 1 pemain dari RRQ di tumbang begitu saja. Sementara Lapar masih berfokus untuk bisa mendapatkan pemain dari tim Gold yang ada di bagian belakang. Sambil melihat yang ada di arah minicam, ada tim KRX yang masih berusaha selamat dari gempuran tim lawan kali ini. Oh no! Lapar juga pada tumbang, ada Dog mendapatkan vision ketika Lapar mengincar seorang Killer Joe. Untungnya masih ada smoke yang bisa dikeluarkan, tapi ini menjadi kritik keras gue bagi tim-tim Indonesia, terutama yang bermain di PMWC. Kalau ada yang lagi knock, lagi di revive, tidak boleh ter-knockdown juga. Dan ini momentum buat Nigma. Sudah mulai screening out, ini yang tadi gue katakan, tidak boleh knockdown. Ketika terjadi knockdown saat ini, Genfos Cookmate lempar ke bagian Lord. Nice! Knockdown di sana. Genta getting 1. Tapi ingat, PR masih sangat berat bagi RRQ. Sedang ada revive yang sedang diupayakan. Coops melempar nade juga dan tiba-tiba Genfos menjadi last man standing. Kembali terulang keadaan yang tidak terlalu baik. Padahal mereka yang gatekeep tapi terlalu fokus dengan apa yang ada di dalam, bukan apa yang akan datang. Enigma Galaxy harusnya tidak akan sulit bagi Lord untuk di-revive. Dan jujur, ini sulit banget pas untuk Genta bisa bertahan. Tapi let's see apa yang akan dimainkan oleh Genfos di
fight kali ini. Iya, dan menurut gue tadi RRQ terlalu fokus sama God sih yang ada di bagian luar. Terlalu fokus juga untuk melihat menurut ke arah tim Aurora sampai mereka nggak sadar tiba-tiba Nikma datang untuk bisa dapetin 1-2 pemain langsung di knockdown begitu aja. Genfos tadi sempat mendapatkan 1 knockdown, tapi masih bisa diselamatkan. Ternyata Nikma kembali lagi utuh dengan 4 anggota mereka. Genfos akan berjuang seorang diri. Nikma kembali lagi naik menuju ke arah mobilnya. Rauf di dalam mobilnya masih belum terlindas. Apakah gak kelihatan? Ternyata kelihatan, hanya sekelebet mata saja langsung dipulangkan ke arah lobby RRQ. Hanya 2 poin saja yang mereka dapatkan di match yang kedua. Lagi-lagi ya kita punya harapan sebenarnya tadi di tempat tersebut, tapi fokus ke arah bagian dalam, luput dari apa yang akan datang. Force bergerak, Gaming Star malah kena flag dia, dan Gaming Star juga dipulangkan ke lobby. Oh my god, ini ngebuat sekarang papan bawah benar-benar porak-poranda ya, hanya reject saat ini. Dan wah, lihat zona, benar zona tersebut bisa dimainkan harusnya tadi oleh RRQ, tapi Nikma Galaxy buat gua itu bukan fight yang butuh upaya besar dari Nikma, karena benar-benar awareness yang lag banget dari RRQ tadi. Dan gimana ya ngomongnya, mudah-mudahan nggak jadi bad train sih buat mereka, karena hanya menyisakan 4 game lagi. Untungnya memang saat ini tim-tim papan bawah juga mati lampu, tapi tetap belum aman, bahkan sangat-sangat berbahaya buat RRQ saat ini, Pasta. Ya, karena menurut gue tadi objektifnya mereka nggak terlalu jelas sih. Kayak lu mau ngontrol zona lu aja, fokus ke 1-2 tim aja, atau mau kayak gimana gitu. Padahal di belakang mereka masih ada play zone yang bisa dimainkan kan. Bener, lu masih bisa ngamanin play zone-nya, lu masih bisa sneaky pick dulu untuk ngedelay yang ada di arah belakang, kenokin, gak usah ngotot untuk bisa dikonfirm. Tapi di show must go on nanti bakal dibahas juga oleh para analis kita, karena sekarang akan ada hujan granat yang akan dilemparkan antara Ulf dan juga Four Tribes. Sudah mulai membangun wall smoke juga, karena kali ini Kaos berani maju ke arah depan untuk membuka informasi yang lebih lagi. Tapi Huzaifa cukup dekat untuk bisa mendapatkan seorang catch, dan itu dia IQ. Dengan bantuan Huzaifa mudah untuk mendapatkan seorang catch. Four Tribes seperti berkata, first game is just another day, another bad day. Tapi untuk di second game mereka benar-benar menggila lagi, 5 eliminasi dan bahkan the best team in Turkey kembali rata di tangan Four Tribes saat ini. Mereka mendapatkan titik yang terkesan open field, tapi sangat enak karena Yasnaya udah kosong. Betul. Udah gak ada yang main di sana, dan di bagian rumah jumping mereka bisa mengamati sembari mungkin mencari-cari eliminasi. Sebagaimana yang kukatakan, Huzaifa mendapatkan Atanki yang lagi coba-coba mindik dia ke arah bagian tim Exports. Wah, dan Four Tribes masih utuh dengan 4 anggota mereka. Kalau revive ini berhasil, mereka bakal kembali lagi utuh dengan 4 anggota mereka. Tapi rumah jumping yang akan menjadi target berikutnya dari beberapa tim yang ada di arah barat untuk circle ini. Ada Orangutan, ada Reject, ada Furia juga, 3 tim yang akan memperebutkan kekuasaan di arah barat. Dan tergantung juga sebenarnya dari arah circle-nya akan menuju ke arah mana, masih worth it buat di battlein ternyata di bagian rumah jumping ini. Ya, itu dia ya, menjadi tempat yang sangat enak saat ini. Sementara Mansion adalah keterbalikannya. Lihat bagaimana All Gamers, KRX dan juga Aurora, mereka akan saling berjibaku dan harus diselesaikan. Kenapa? Karena ketika mereka masuk masih ada orang di bagian belakang, pasti ditarik, dicegal. Sebagaimana saat ini Orangutan dan juga Four Tribes. Gila Orangutan masuk di waktu yang tepat, dan Four Tribes harus kehilangan 3 anggota mereka. Last man sekali IQ yang akan ditinggalkan menjadi pemain terakhir dari tim Four Tribes. Sementara Orangutan berpesta dengan 5 elimination mereka. IQ tidak bisa sekonyong-konyong untuk memberikan backup pada ada pantauan juga dari tim God yang ada di bagian sebelah kiri. Melakukan proning manja, kita berpindah menuju ke titik yang lain lagi. Setelah tadi Orangutan mendapatkan pemain dari Four Tribes, kali ini mereka akan dijadikan incaran oleh Furia. Ada satu buah spekulasi granat yang dilemparkan, namun Silence masih belum bisa mendapatkan Echo yang ada di tempat tersebut. Silence pun menarik mundur posisinya lagi. Regroup akan mereka mainkan, sementara di bagian tengah Dimension masih ada huru-hara yang bakal terjadi, dan Dog akhirnya bisa dapetin 1 pemain dari tim KRX. Hoxi dibuat tumbang begitu saja. QXZZZ bagian bawah ini akan menjadi tanggung jawab ya, tapi Top tiba-tiba memprediksi pergerakan dari seorang Pini. Baik sekali, turun ke bagian bawah dan akhirnya mengeliminasi, meng-shutdown pergerakan dari KRX. Dan kembali lagi di South Korean team, not talking too much at all di game kali ini. Tapi kita berpindah ke bagian Maple, the man, the myth, the legend maybe. Tapi tidak berhasil karena Aurora sedang dalam lock-in situation. Sang tukang pukul sudah mendapatkan 5, hilang Ziol, tapi mereka masih bisa bertahan. Namun Nikma Galaxy menembaki karena bagian Dog, repositioning Aurora kembali aman. Ya, ini kayaknya mereka bakal berpacu dengan waktu sih, karena mereka masih belum masuk menuju ke arah zona. Berbeda dengan Nikma yang sudah mengirimkan Rauf untuk masuk ke dalam bagian dari zona yang ke-6 ini. Mansion akan berdarah harusnya. Nikma sudah mulai masuk lebih dalam lagi, sementara Aurora harus bergerak masuk. Sudah mulai ada gatekeep yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Nikma. Bahkan Dog tidak bisa bergerak dengan leluasa, harus melompat begitu saja. Dan Higorts, tidak hanya Nikma Furia,
juga punya vision ke arah Aurora. Itu dia, ternyata Furia yang dari tadi mencoba-coba tempat dari bagian tim X-Force. Mereka mendapatkan rumah L-nya dengan sangat baik, dan Furia menjadi tim di papan bawah yang benar-benar melesat. Tidak hanya secara elimination point, tapi juga placement point kali ini karena bisa sampai dengan late game. Tapi Nate yang datang, Doc tidak bergeming. Nate kedua dari seorang Cubs, dan Doc, the IGL took down by players of Nigma. Refus menjadi last man standing, tertembak dari reject. Mau didapetin reject atau Nigma ternyata kasih eliminasinya ke Furia. Oh, tiba-tiba yang jauh. Gue kira last bulletnya bakal Nigma loh. Ternyata Furia yang mengganggu dari bagian atas. Dari bagian rumah-rumah jumping ini. Nigma yang masih bermain di pinggiran dari zona 6 tim. Tersisa kali ini di stage yang ke-6. Ternyata tensi fight-nya masih tinggi loh Jan. Untuk di stage ke-6 ini. Gue kira bakal agak sabar lagi untuk battle-nya di arah stage ke-8. Dari 7 atau 8 tim yang tersisa. Tapi ternyata zona ke arah open field kayak gini ngebuat pengikisan massal juga seiring waktu terjadi. Itu dia, domino effect ya. Karena kita tidak melihat fight di bagian zona 1-4. Kecuali tadi ya kejar-kejaran di bagian vehicle spawn aja. Selebihnya tidak ada fight yang komit banget terjadi. Tapi akhirnya ini dia, airdrop looted juga didapatkan. Furia sih ketiban hoki banget ya. Tadi satu player mereka mendapatkan MG3 dengan sesuai namanya Silence. Mungkin membungkam ya lawan-lawan di sekitar mereka. Walaupun jarak masih agak terkesan mid fight. Jadi kita lihat nanti bagaimana mid range fight-nya akan terjadi. Sementara waktu Nigma adalah target bersama dari banyak sekali tim. Tidak hanya Furia, Reject juga harusnya bisa melihat mereka, dan Gold yang nanti akan melakukan happy birthday. Tapi lihat bagaimana Nigma Galaxy bergerak beriringan di titik-titik yang berbeda. Akan masuk karena bagian dari orang utam, Hatanki, Wizgat, dan semuanya sudah siap untuk menjaga mereka. Tapi ternyata Nigma bisa touchdown dan bahkan menumbangkan Hatanki, Pasta. Iya, ini bahaya sebenarnya karena masih ada IQ di bagian belakang. Tapi orang hutan juga bakal menjadi penjegal untuk tim Nigma, di mana Lord kali ini berhasil diamankan. Force juga dari God terspot oleh tim yang dari tadi memantau pergerakannya. Masih ada 5 tim yang tersisa, sementara Higords melakukan sebuah respect shoot. Dan kelihatan ini yang tadi gue bilang bahaya untuk Nigma kalau misalkan mereka nggak bisa nge-spot keberadaan dari seorang IQ. Itu dia, karena memang sendirian saja, jadi masih bisa untuk bersembunyi terlebih dahulu. Tapi Nigma 3 orang tumbang, dan lihat bagaimana Cubs, the only player coming from Europe for this team. Nate akan di-cook. Ini matang banget, lempar ke bagian bawah. Cubs mendapatkan 1. Hatanki lagi-lagi tumbang. Hakop dan Wizgat menjadi last 2 man standing. So 2 on 2 situation. Satan mundur sedikit. Cubs kembali lagi dan granatnya connect ke Hatanki. Menumbangkan Hatanki, membuat sekarang benar-benar 2 lawan 2. Healing dulu Satan. Mungkin untuk menunggu dari Cubs sendiri. Cook Nate lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Lempar ke bagian Akop di bagian depan sana, meledak dan knockdown kembali terjadi dari seorang Cubs. Ini nggak overpick sih, dia tertib banget untuk langsung memainkan utility daripada mereka berpikir untuk menembak. Karena kali ini hanya tinggal Wizgat saja yang tersisa. Harusnya Satan mendapatkan informasi dari Cubs karena tinggal last man standing saja, di mana Wizgat kali ini yang bertahan di arah lower ground. Tapi Devil datang dengan granatnya. Satan pun tumbang kali ini, membuat Cubs harus menyelamatkan Satan. Sekarang opsinya ada 2, revive atau memberikan press tetap ke arah orangutan. Perang neraka ya antara Devil lawan Satan. Betul. Devil 1, Satan 0 jujur kali ini. Tapi Cubs revive masih bisa dilakukan. Harusnya Furia datang. Ancaman yang sesungguhnya datang karena mereka datang dengan 3 orang. Weapon yang cukup baik juga. Chief mengambil bagi dan akan menjadi 4 orang beriringan. Reject atau dari tim X-Force. Kali ini menahan dengan tidak terlalu baik, tapi Satan akhirnya tumbang lagi. Cubs is the last man standing, dicari oleh Furia, and that's easy. Belum ternyata, masih bertahan di balik Dacia. Nate akan dilempar, respect play, dan ini dia bye-bye Cubs to the lobby. Iya, karma yang terjadi di Cubs juga setelah tadi mereka atau Cubsnya menghujani granat karena pemain dari orangutan. Bahkan ternyata Sifat dari Reject juga berhasil mendapatkan pemain terakhir dari orangutan. Hanya tinggal 3 tim yang tersisa kali ini, di mana Baby akhirnya melakukan bersih-bersih di pinggiran dari rumah jumping ini. Hanya tinggal 2 tim saja yang tersisa. OG dan Nigma sudah dipulangkan ke arah lobby. Reject kembali lagi turun, tapi ternyata momentum datang di mana Furia berhasil mendapatkan winner chicken dinner.